Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat wassalamuhu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengingat kembali tentang bagaimana keutamaan ahli ilmu. Ini perlu saya sampaikan agar kita semua, utamanya anak-anak, lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Lebih-lebih ilmu tentang cara bagaimana beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu akan saya bacakan satu hadis Nabi yang ini disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda demikian: Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan perjalankan atau akan diberikan kemudahan, akan dimudahkan ia jalan untuk menuju ke surga. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat, la tadha'u ajnihataha. Ta'dhu itu membentangkan, mengepakkan, membentangkan apa? Sayapnya. Kenapa? Ridho'a lit-talibil ilmi. Karena ridho terhadap para penuntut ilmu. Jadi ketika kita anak-anak pergi ke satu tempat majelis taklim misalnya, itu bisa di masjid, bisa di tempat majelis taklim yang lain, bisa di sekolah, maka di dalam perjalanannya akan dibentangkan sayap oleh malaikat itu, dilindungi, dipayungi oleh sayap malaikat. Mengapa? Malaikat itu merasa ridho, senang terhadap
orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal alimu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitanu fil ma. Sungguh orang-orang alim, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang alim itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dimintakan ampun oleh ini, yang memintakan ampun terhadap orang alim itu ini, oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Makhluk yang ada di langit siapa? Kalian tahu? Ya, para malaikat. Makhluk yang ada di langit. Dan yang ada di bumi banyak sekali. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Hatta hitan filma, hingga termasuk ikan yang ada di air atau di laut. Kalian bisa bayangkan kalau pernah kalian melihat dunia laut gitu, melihat ikan yang kecil-kecil kesana kemari, jumlahnya berapa? Dan ikan itu diambil setiap hari, dia tidak habis. Tidak habis. Ya, selalu bertambah dan jumlahnya sangat banyak. Kata kita filma. Selanjutnya, wa faddalul alim 'alal 'abid, kelebihan orang alim atas orang yang ahli ibadah. Alim itu orang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya terhadap orang ahli ibadah. Beda ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ini rajin beribadah setiap hari misalnya, tapi mungkin belum dilandasi dengan ilmu yang cukup. Perumpamannya perbedaannya seperti apa? Kafadlil komari ala syairil kawakib. Keutamaannya sebagaimana keutamaan kelebihan bulan atau rembulan atas seluruh bintang. Nah, bayangkan kalau kita lihat ke langit, bulan seberapa, bintang seberapa. Nah, ketika bulan di tanggal 14, 15 atau bulan purnama atau begitu, luar biasa bulan, lebih terang, lebih besar, lebih bercahaya dibanding dengan bintang-bintang. Bayangkan itu, bintang itu perumpamaan ahli ibadah, sedangkan bulan atau rembulan itu perumpamaannya adalah al-alim. Yang lebih hebat lagi begini, innal ulama warasatul anbiya, dan para ulama, para ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Lalu apa yang diwariskan oleh para nabi itu? Innal anbiya'a lam yurathu dinarun wala dirhaman.
para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta. Innama warisu al-ilmi. Sesungguhnya beliau, para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Faman ahodha bihi ahodha bihodin wafirin. Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan itu, dari ilmu itu, berarti dia telah mengambil bagian keuntungan yang besar. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu kita yang masih ada, yang masih tersisa ini. Kalau yang masih muda-muda, seperti anak-anak sekalian, kalian perjalanannya masih panjang. Silahkan mencari ilmu sampai kemanapun juga. Insya Allah malaikat akan melindungi kalian dengan membentangkan sayap di atas kalian ketika kalian sedang menuntut ilmu. Dan kalian apabila mengamalkan ilmunya yang telah dimiliki sebagai al-alim, maka perumpamaan kalian itu dibanding dengan ahli ibadah bagaikan bulan dan bintang. Dan kalian apabila menjadi seorang alim, ahli ilmu, berarti telah mengambil bagian warisan dari Nabi, warisan yang sempurna. Bukan harta, bukan uang, tetapi warisan itu adalah ilmu. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.